kali ini akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching. Kali ini bersama saya Nadia Mirasanti dari SMKN 52 Jakarta dan rekan saya Arinda Rahani Sitepu dari SDN Keramat Jati 16 pagi. Saya Putri Iswinarti dari SMP Negeri 174 Jakarta. Pada praktik coaching kali ini saya berperan sebagai supervisor. Lalu selanjutnya Bu Arin berperan sebagai Saya sebagai coach. Lalu Bu Arin sebagai Selanjutnya sebagai coaching. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini praktik yang akan dilakukan yaitu adalah praktik coaching, di mana nanti saya akan mengobservasi coach yang akan melakukan pendampingan terhadap coachee, yaitu di sini Bu Arin yang berperan sebagai coach, lalu Bu Putri sebagai coachee. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Senang berjumpa dengan Bu Arin ya. Pada kesempatan kali ini Bu Arin nantinya akan melaksanakan praktik coaching ya. Bu Arin nanti berperan sebagai coaching, lalu nanti tadi Bu Putri berperan sebagai coachee ya. Nanti oke. Dalam praktik coaching kali ini kira-kira strategi apa yang sudah Bu Arin rancang dalam nantinya berkegiatan dengan Bu Arin? Pada coaching saat ini saya ingin menerapkan alur pita ya, dengan menyampaikan tujuan, identifikasi masalah dan rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian saya ingin mempraktekkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, karena memang dari pertanyaan itu kayaknya baru bisa digali ya potensinya gitu ya. Kemudian bagaimana mereka coach itu menyadari mengidentifikasi masalah. Benar. Dan kemudian dari situ bisa merancang rencana aksinya apa gitu ya. Jadi saya coba ya, mungkin dengan banyaknya latihan mudah-mudahan bisa mengasah ya kemampuan coaching saya nanti. Baik Bu Arin, terima kasih. Sebelumnya kemarin sudah berlatih ya, sudah praktis ya. Jadi ketika nantinya melaksanakan coaching kembali, kiranya memang sudah ada gambaran-gambaran tentang penerapan alur kita ya Bu ya. Tadi mulai dari merancang tujuan, identifikasi masalah, lalu pada rancangan aksi serta bentuk komitmen dan tanggung jawab yang nantinya coaching akan lakukan untuk rancangan goals ke depannya seperti itu. Nah, ini kita juga tahu bahwasanya memang praktik coaching ini adalah menggali potensi dan kompetensi si coachee ya. Bagaimana nantinya Bu Arin yang berperan sebagai coaching dapat menggali lebih potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Putri sebagai coachee. Baik Bu Arin, saya persilakan Bu Arin untuk melaksanakan praktik coaching tersebut. Semoga nantinya menjadi pengalaman yang berharga dan merupakan pengembangan diri yang selama ini mungkin kita sebenarnya mampu ya dan percaya diri, akan tapi mungkin butuh penguatan lebih. Silakan Bu Arin. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Arin. Apa kabarnya nih? Baik Ibu, alhamdulillah. Baik Bu Putri, terima kasih sudah hadir. Pada kesempatan kali ini Bu Putri berperan sebagai coachee ya, yang nantinya akan melaksanakan coaching atau pendampingan dengan Bu Arin. Saya izin untuk melakukan observasi ketika pelaksanaan coaching ini berlangsung. Ya, assalamualaikum Bu Putri. Iya, bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat Bu Arin. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini, Ya. walaupun di tengah kesibukan ya.
sedang pendidikan guru penggerak ya, yang mungkin cukup menguras energi gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kira-kira apa nih yang mau diceritakan kepada saya? Iya, begitu hari kemarin sih saya minta maaf untuk Ibu Arin. Saya itu ingin bercerita tentang apa ya, hambatan-hambatan saya di perpustakaan Bu Arin. Kebetulan saya kan baru saja ditunjuk menjadi kepala perpustakaan. Nah, tapi ketika saya masuk, saya melihat ternyata perpustakaan kita tuh masih banyak kendalanya Bu Arin gitu. Jadi masa dan pendidikan CGP gitu kan, harus sebagai kepala perpustakaan jadi kita tuh mumet kali ya, bingung gitu menghadapi bagaimana ya menyelesaikan permasalahan saya itu Bu Arin. Jadi tujuan Bu Putri kesini adalah gimana sih nanganin perpustakaan yang mungkin diserahkan ke Bu Putri dalam kondisi belum rapi gitu ya, manajemennya masih belum berjalan gitu ya. Jadi benar-benar dibutuhkan energi yang besar ya, dan komitmen yang besar. Di satu sisi Bu Putri juga sedang menjalani pendidikan guru penggerak gitu ya. Sejauh ini mungkin Bu Putri bisa nggak mengidentifikasi satu persatu gitu ya masalah yang utama yang dihadapi Bu Putri ketika mengalami kendala menangani perpustakaan ini? Memang Bu Arin, ketika saya masuk, hal pertama yang menjadi kendala itu adalah perpustakaan itu sedang dalam proses digitalisasi Bu Arin, dan itu kan memang ternyata membutuhkan banyak banyak waktu untuk melakukan digitalisasi itu gitu kan. Kita masukkan satu persatu gitu kan, tapi waktu saya terbatas gitu kan, harus CGP mengajar 30 jam gitu. Jadi ada pekerjaan perpustakaan itu tidak bisa tuntas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata budaya anak-anak terhadap perpustakaan itu belum belum optimal gitu kan. Mereka itu datang pada bercanda gitu kan. Jadi belum belum membaca secara optimal dari perpustakaan. Jadi ketika saya masuk sebagai kepala perpustakaan, wah ternyata PR-nya banyak ya gitu terkait dengan perpustakaan lagi, perpustakaan sekolah gitu. Belum lagi gurunya nih Bu Arin, kayaknya kok sama perpustakaan itu agak cuek ya gitu. Bisa dihitung jari guru yang mau datang ke perpustakaan untuk mengajak anak-anak membaca. Jadi saya memang sebenarnya banyak hal-hal yang masih diberikan. Saya rasa hal yang krusial saat ini menurut saya 3 hal itu. Jadi saya kesulitan membagi waktu terkait dengan proses digitalisasi, budaya anak-anak yang datang itu cuma buat ngadem, jadi nggak baca gitu kan, mereka ngajar aja di perpustakaan gitu. Kalau kita kan kadang suka baca di perpustakaan ya Bu Arin. Nah itu dia, selalu juga itu lalu juga ada budaya dunia yang belum mau ya. Ya berarti kalau saya melis ya, pokok utama masalah Bu Putri adalah tadi pertama perapihan perpustakaan ya, terutama digitalisasinya. Kemudian yang kedua adalah sikap anak-anak ya, yang belum menyadari pentingnya perpustakaan, bagaimana bersikap di perpustakaan, kemudian juga budaya membaca gitu ya, dan disiplinnya gitu ya. Mungkin kalau saya pikir nggak cuma dia datang ngadem bikin ribut, tapi juga mungkin nggak merapikan kembali ya apa yang sudah dia tinggalkan gitu ya. Dan ketiga adalah kesadaran guru juga bahwa literasi itu sangat berbanding kuat sekali ya, harusnya dari perpustakaan gitu ya, dan dimulai dari anak-anaknya mencintai buku dulu, perpustakaan dulu gitu ya. Nah dari yang saya list tadi mungkin ada yang bisa Bu Putri lakukan, kira-kira apa nih? Ya kebetulan saya juga sudah berusaha
merumuskan apa yang ingin saya lakukan, Bu Arin. Pertama, semenjak ditunjuk saya sih langsung berkoordinasi dengan meminta arahan dari pihak pimpinan yang pertama Bu Arin. Saya minta petunjuk dari bidang siswaan, pokoknya wakil-wakil untuk meminta masukan terkait dengan perpustakaan ini. Karena bagaimanapun program perpustakaan nanti akan berkaitan langsung dengan program kurikulum dan siswaan dan juga sarana prasarana. Nah, lalu yang kedua, saya hendak mengadakan duta baca, duta perpustakaan Bu Arin gitu. Siapa tahu anak-anak kalau dikasih reward ya, kan biasanya kalau dikasih siapa pembaca buku terbanyak gitu kan, anak-anak akan tertarik untuk datang ke perpustakaan gitu kan. Dikasih reward, nanti biasa bisa dikasih hadiah kan. Sambil sekolah saya waktu itu belum pernah Bu Arin, jadi saya ingin mencoba anak yang siapa yang suka meminjam buku di perpustakaan, nanti begitu saya banyak. Mudah-mudahan sekolah bisa memberikan reward kepada murid tersebut. Nah, untuk gurunya sih saya berharap mungkin pendekatan kali ya, memang harus yang ekstra kerja keras itu termasuk gurunya. Bagaimana bisa pendekatan menawarkan buku-buku apa nih yang bisa dipakai guru-guru untuk sumber belajar ya. Nah, itu dia. Jadi memang di sini saya sudah mencoba untuk saya meminta arahan, juga berkoordinasi dengan berbagai pihak di sekolah supaya perpustakaan ini kembali menjadi salah satu sumber belajar di sekolah. Seperti itu Bu Arin. Jadi yang dilakukan Bu Putri untuk konsultasi tadi gitu ya, kemudian berkoordinasi dengan guru lain, kira-kira ada respon baik gak dari mereka? Ada beberapa Bu Arin, ada beberapa yang merespon dengan positif, tapi ada juga sih guru-guru yang masih cuma muridnya yang dikirim, gurunya enggak gitu kan, gurunya masih udah kamu aja deh gitu kan, ada yang begitu. Tapi ada juga kalau murid-murid mungkin kalau murid itu kan terkadang tergantung bacaannya ya. Nah, kalau kemarin kan sepertinya bacaannya udah lama banget tuh Bu Arin, banyak yang belum diganti ya, yang kepala sebelumnya. Nah, saya di 2 semester ini berusaha memberikan banyak buku baru yang disukai anak-anak, supaya anak-anak tertarik mau datang ke perpustakaan. Tapi memang sih kalau saya mencoba kepada anak-anak, pendekatannya ya udah dibaik-baikin ya. Nah, ini ada buku baru nih, buku menarik, mau datang ke perpustakaan gitu. Jadi mulai meningkat sih dan kunjungan ke perpustakaan, walaupun mungkin belum sebanyak yang saya harapkan, tapi sudah ada peningkatan. Berarti sudah ada ini ya, poin progres ya, dari yang Ibu lakukan gitu ya. Kalau misalnya untuk membangkitkan kesadaran gurunya, Bu Putri kira-kira sudah punya rencana nggak? Kalau untuk guru-gurunya memang salah satunya kalau kemarin saya coba lakukan Bu Arin, ketika saya disuruh ditawari untuk pembelian buku, saya akan menawari teman-teman terlebih dahulu kira-kira buku apa yang mereka butuhkan gitu kan, dan termasuk apakah nanti bisa kami sediakan atau tidak, dan termasuk rajin woro-woro sih Bu Arin, mengajak teman-teman ya dong Bu, anaknya turun ke perpustakaan, terus sambil dibuat jadwal ya, namanya jadwal. Saya memang mencoba membuat jadwal kunjung perpustakaan itu Bu Arin. Berarti ada tadi ya, kalau saya simpulkan Bu Putri sudah punya rencana tadi memberi reward ya, kemudian membuat settingan tempat ya, terutama buku baru gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah jadwal untuk kunjungan perpustakaan ya bagi tiap kelas dari guru-guru itu ya. Tadi saya sempat dengar Bu Putri bilang ada sih yang merespon baik dari guru-guru gitu, tapi ada juga yang cuek gitu ya. Nah, mungkin di sini Bu Putri bisa mengidentifikasi kira-kira siapa sih guru yang bisa kerjasama sama saya gitu ya. Karena kan kalau saya lihat, kalau Bu Putri melakukan sendiri itu berat banget gitu ya Bu ya. Mungkin ada di antara rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama untuk
membantu dan menyemarakkan perpustakaan di sekolah gitu ya. Jadi yang pertama saya bakal ajak tuh MGMPS Bahasa Indonesia Bu Ari. Yang guru-gurunya bisa diajak ke perpustakaan, yang pertama sih guru bahasa Indonesia itu yang pasti saya minta yang paling utama gitu ya. Itu Guru bahasa Indonesia penting sih ya. seperti itu. Ngajarin literasi. Ya, itu ya Bu. Berarti hanya baru 1 orang gitu ya. Ada lagi yang lain Guru Bu? bahasa Indonesia kebetulan sih banyak Bu, ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Pelan-pelan mungkin nanti ada guru jadi yang lain Ya. nanti benar-benar bisa Nah, untuk selanjutnya kira-kira berapa lama nih Bu Putri punya progres? Ini ada berjalan sekian lama, kemudian kita nanti akan membuat rencana selanjutnya. Yang pasti saya akan mencoba melakukan evaluasi per tahun Bu Aryan. Jadi setiap tahun akan dilakukan evaluasi apakah program yang saya lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi selama setahun itu saya akan mencoba terus melakukan upaya, dan nanti di akhir tahun kita lihat apakah ada perubahan, ada progres baik atau tidak. Seperti itu. Baik, Bu Putri, saya pikir kayaknya Bu Putri sudah punya rancangan-rancangan ya, rencana-rencana bahkan sampai rencana tahun ke depan gitu ya. Tapi pastinya gitu ya, progres itu bisa akan terlihat gitu ya. Berjalannya waktu pasti ya, mudah-mudahan saya berharap Bu Putri dengan niat baiknya gitu ya bisa menjadikan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar yang baik buat di sekolah gitu ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan perpustakaannya di sekolah Bu Putri bisa berkembang besar ya, dan itu jadi amal soleh Bu Putri juga gitu ya. Amin. Ya, demikian Bu Putri ya, kita akhiri mungkin sesi coaching kita hari ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Aryan, tadi kita sudah tahu ya bahwasannya memang bukan hanya murid yang ingin dibangkitkan minat bacanya oleh Bu Putri, akan tetapi minat baca guru-guru sepertinya juga lebih dimotivasi lagi. Jadi bukan hanya murid yang senang datang ke perpustakaan, tapi guru-guru juga senang nantinya datang ke perpustakaan untuk meminjam, membaca, dan lain sebagainya. Nah, dalam praktik coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Arin, kira-kira langkah kedepannya dalam mendampingi Bu Putri sebagai coach, apa yang akan Bu Arin lakukan? Mungkin saya akan melihat progresnya minimal dalam 1 bulan ke depan ya. Bagaimana tahapan rencana yang dibuat Bu Putri, apakah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya mungkin saya juga akan mempertajam kemampuan coach saya ya, dengan mungkin melakukan coach dengan teman-teman yang lain gitu ya, dan melatih alur tirta serta pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya. Ya, karena tadi memang sudah Bu Putri sudah banyak digali oleh Bu Arin tentang potensi dan pengembangan diri Bu Putri, bahwasanya tentang perpustakaan ini rasanya memang perlu dibangkitkan kembali ya, dengan menyusun buku-buku baru mungkin di rak yang depan dan lain sebagainya. Oke, baik Bu Arin, terima kasih untuk waktunya. Sudah saya sangat luar biasa menyaksikan observasi saya tentang praktik coaching Bu Arin kepada Bu Putri, luar biasa. Nantinya mungkin tinggal dilakukan lagi pendampingan untuk mendampingi Bu Arin dalam melaksanakan rencana tindak lanjutnya ya Bu. Tadi kan karena sudah disampaikan plan A, plan B, dan plan selain banyak lah pokoknya intinya gitu. Oke, senang mengobrol dengan Bu Arin hari ini. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Arin. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk praktik coaching pada kegiatan atau penugasan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.
kiranya nanti ada kritik dan saran membangun guna meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri kami. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum